Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah senantiasa meneguhkan iman kita. Allah senantiasa memberikan secercah harapan di setiap momen kehidupan kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Para sahabat yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya mengajak para sahabat saya untuk menyaksikan dan menyimak secara seksama hasil diskusi saya dengan beberapa orang misionaris, beberapa orang pendeta, dan alhamdulillah pada perdebatan kali ini satu persatu debater Kristen gugur. Ya, mereka tidak mampu menjawab satu pertanyaan, dan pertanyaan itu menohok, langsung menusuk jantung pertahanan iman mereka. Tidak ada di antara mereka yang sanggup untuk memberikan bantahan, memberikan dalil, di mana harusnya hal ini adalah merupakan pondasi utama, tiang agama mereka, dan rupa-rupanya tidak sanggup mereka untuk menyatakan kevalidan dan kebenaran daripada iman mereka. Para sahabat, jika saudara-saudara sekalian menyimak dengan seksama materi ini, maka ada harapan kalau mereka itu akan meninggalkan agama mereka. Mereka goyah, iman mereka, saya yakin, rontok pelan-pelan. Karena saya akan selalu mengejar dengan materi ini kepada siapapun yang mengajak kita untuk berdiskusi tentang keyakinan. Ya, jadi saya singkat aja sebagai pengantar ya, disimak, di-share, di-like, dan juga di-subscribe supaya channel ini bisa menjadi pelita di tengah-tengah umat. Saya kira seperti itu para sahabat sekalian. Silakan disimak videonya dan beri komentar yang positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz Sul, bukan kami tidak memakai perjanjian lama lagi untuk dalam pengertian bahwa itu dibuang seperti itu. Artinya begini, ada hal-hal yang tertentu yang artinya yang kita sudah bahas di atas, bahwa perjanjian lama itu bukan dalam pengertian bahwa artinya dihilangkan seperti itu. Jadi begini, contohnya yang saya sudah kasih di dalam perjanjian lama, domba korban seperti itu. Domba korban itu sifatnya simbol seperti itu. Jadi orang sembeli korban atau sembeli domba itu melambangkan hakikat seperti itu. Sekarang kan hakikat si simbol itu sudah datang. Masa hakikat simbolnya lagi masih dilaksanakan sedangkan hakikatnya sudah datang? Seperti itu. Bukan dalam arti kami tidak mengenal lagi tentang hal-hal yang demikian. Kami tetap mengenang bahwa pernah dilakukan upacara seperti itu, cara orang perjanjian lama mengingat janji juru selamat yang dijanjikan Tuhan kepadanya, Yesus, bentuk bahwa mereka percaya janji yang akan Tuhan Jehovah janjikan kepada mereka, yaitu dengan tanda bahwa mereka menyusun batu berbentukan mezbah, lalu mengambil seekor domba, lalu menaruh di atasnya dan menyembelih seperti itu. Itu buktinya bahwa mereka percaya janji Allah yang akan datang seperti itu. Sedangkan sekarang janji Allah itu sudah datang. Siapa dia janjinya? Yaitu Yesus Kristus. Seperti itu loh. Jadi sekarang nggak perlu lagi potong domba, karena domba itu hanya simbol, lambang. Hakikatnya itu sudah datang seperti itu. Sebelum terlalu jauh, saya ingin tahu di dalil mana perjanjian lama yang pada intinya adalah hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Kristen. Tunjukkan ini dulu supaya Anda pede, percaya diri membahas
bahwa Anda tidak membatalkan itu, tetapi kami masih melakukan. Nah, poin terpentingnya kemudian adalah Anda tunjukkan dalil di mana perjanjian lama itu yang intinya adalah hukum Allah kepada Bani Israel itu diperuntukkan untuk Anda, kemudian dibebaskan lagi Anda dari hukum tersebut. Tunjuk itu dulu. Oh, saya udah paham apa artinya kenapa Anda bisa mempunyai argumen-argumen seperti itu. Oh, oke, baik, begini. Ketika Tuhan Allah Jehovah berjanji itu mengirimkan juru selamat kepada Bani Israel seperti itu. Jadi apakah janji itu tidak tidak untuk semua manusia seperti itu kan menjadi pertanyaan inti saudara seperti itu. Artinya janji-janji yang ada di dalam PL itu hanya khusus untuk Bani Israel, bukan orang Indonesia, bukan orang Malaysia seperti itu, tetapi untuk Bani Israel. Itu kan maksud kamu, maksud Bapak kan seperti itu. Begini, yang dimaksud dalam perjanjian lama itu juru selamat datang dari bangsa Israel seperti itu, bukan juru selamat hanya khusus untuk orang Israel. Aduh, jadi harus lebih ini lagi dulu untuk mempelajari tentang sejarah-sejarah, baru kita lanjutkan tentang hal ini. Oke, Anda mengatakan harus menafsir ayat itu, entah itu menggunakan metode pemahaman tentang alegoris atau konteks atau harfiah. Ya, itu adalah merupakan alasan Anda untuk membantah pernyataan saya. Tapi saya tidak lagi sedang menafsir. Saya tidak sedang berasumsi. Saya sedang memaparkan isi ayat itu sesuai dengan apa yang ada tertulis, bahwa sang penulis melihat penampakan sosok seperti itu adanya. Kalau kemudian Anda mengatakan harus ditafsirkan dengan metode alegori misalnya, kiasan-kiasan, penggambaran tentang gambaran-gambaran, atau itu adalah simbol-simbol, Anda jelaskan kepada saya, kemudian dari mana Anda bisa memahami bahwa yang harus dipahami di dalam ayat itu harus berdasarkan tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini. Tafsir secara harfiah, atau secara konteks, atau secara alegori, atau pemahaman hiperbola yang Anda bisa ungkap bahwa itu adalah sinkron dengan apa yang dimaksud daripada kitab itu. Kalau tidak, berarti saya masih mending, karena saya menerjemahkan, memahami, kemudian menelaah dan mengkritisi berdasarkan apa yang tertuang di dalam kitab saudara, sesuai dengan secara harfiah maksud saya. Nah, silakan Anda uraikan itu. Saudaraku, kita tidak perlu lari ke sejarah, tidak perlu lari kemana-mana. Anda cukup menunjukkan satu dalil di dalam kitabnya orang Yahudi yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Kristen. Selesai permasalahan. Iya, benar. Inilah yang kalian harus paham, bahwa kenapa bisa dikatakan Yesus itu adalah juru selamat? Karena nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama itu tentang menunggangi keledai muda. Itu contohnya, dia harus istilahnya dia harus seorang yang lahir dari anak darah atau perawan seperti itu. Jadi kategori-kategori seperti ini harus harus digenapi dengan seorang juru selamat seperti itu. Jadi yang genapi hal itu adalah Yesus, bukan Yohanes. Memang banyak pada saat itu, bahkan ada kisahnya bahwa ada orang yang bersamaan lahir dengan Yesus, tetapi ciri-cirinya itu tidak dipenuhi yang satu ini. Yang penuh itu adalah Yesus, seperti itu loh, ya. Jadi ada nubuatan-nubuatan yang nubuatan tentang Yesus akan lahir di mana, apa ciri-cirinya ketika ia datang seperti itu. Itu semuanya Yesus genapi, bukan sembarang lahir seperti itu. Oke, Yesus itu adalah nabi yang diutus atau Mesias yang diutus kepada Bani Israel. Nah, sekarang Anda coba tunjukkan kepada saya
ya, dalil di dalam kitab Taurat yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen. Sehingga ketika Yesus datang, Yesus mati di tiang salib untuk membebaskan Kristen dari hukum Taurat. Coba tunjuk dalilnya dulu. Kamu tanya aja, kenapa Allah atau Tuhan itu disebut Allah Israel? Kenapa nggak disebut Allah semesta alam? Itu aja dulu. Dan kalian kan paham bahwa keselamatan itu berasal dari Israel. Iya kan? Berarti Allah memperkenalkan diri itu pertama kali kepada siapa? Kepada Abraham. Lalu kepada siapa? Kepada keturunannya. Lalu apa endingnya? Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Mau nyangkal enggak itu? Kalau Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Kristen dan itu berat sehingga Yesus dengan kasihnya datang bunuh diri untuk menyelamatkan, membebaskan Kristen dari hukum Taurat, tunjukkan dalilnya. Di mana di dalam kitab Taurat bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Kristen, atau jangan Kristen deh, untuk non-Yahudi aja. Coba tunjuk itu. Kalau tidak ada, berarti Anda semua sudah disesatkan dengan doktrin-doktrin yang mengatakan Yesus mati di tiang salib untuk membebaskan Kristen dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan untuk Bani Israel. Kenapa kalian yang dibebaskan? Coba Anda tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada, bilang aja tidak ada. Tidak perlu Anda menunjukkan kitabnya surah Paulus atau kitab yang sudah dikanonik. Saya tidak butuh itu. Karena saya tahu tulisan-tulisan yang Anda tunjukkan dari perjanjian baru itu adalah tulisan yang ditulis oleh orang yang menulis jauh setelah Yesus itu terangkat ke langit. Ayo, kita jujur-jujuran aja. Kalau memang tidak ada kitab yang menceritakan tentang bahwa Kristen itu dibebaskan dari hukum Taurat, akui aja, nggak usah copas-copas dalil-dalil yang tidak bersumber daripada pengajaran nabi-nabi. Yesaya 53 ayat 8 ya. Itu sebenarnya bukan dia tapi mereka. Itu memakai bentuk jamak yaitu lamo ya. Jadi bukan dia, bukan ia ya. Makanya sangat kasihan sekali miris itu Kristen-Kristen di Indonesia dan di seluruh dunia membaca teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pemahaman teks asli di dalam bahasa Ibrani. Kita semua tahu, semua anak Yeshiva 5 tahun tahu kalau lamo itu adalah mereka. Dan saya bisa buktikan bahwasanya kata lamo itu di dalam Yesaya 53 ayat 8 yang diterjemahkan ia menjadi harusnya mereka, itu semua ada di dalam kitab-kitab lainnya ya, diartikan persis lamo yaitu mereka. Kalau saudara mau mengatakan bahwa Yesaya 55 itu menerangkan tentang Yesus, ya, itu salah. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya itu adalah hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen, sehingga orang Kristen itu terbebani dengan hukum Taurat. Karena menurut Kristen, ya, dalam pengajiannya Paulus dalam Galatia dikatakan di Korintus dia katakan tidak ada orang yang selamat karena menjalankan hukum Taurat. Artinya hukum Taurat bagi orang Kristen itu adalah sesuatu yang sangat memberatkan. Untuk itulah kemudian Paulus mengajarkan kepada kalian dalam Galatia 3 ayat 13, Efesus 2 ayat 15, kemudian Roma 10 ayat 9, kemudian Galatia 5 ayat 1. Bahwa Kristen dibebaskan dari hukum Taurat dengan matinya Yesus di tiang salib. Artinya seakan-akan hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Kristen. Nah, untuk kita cari tahu apakah benar, tunjukkan dalil bahwa hukum Taurat itu layaknya yang tertuang di dalam Yeremia 31 ayat 33 bahwa Allah mengukuhkan perjanjian barunya kalau hukum Taurat itu diberikan khusus kepada batin setiap Bani Israel. Nah, sekarang tunjuk dalil untuk melawan pernyataan Allah di dalam Yeremia itu bahwa hukum Taurat itu juga diberikan kepada orang Kristen, tapi karena matinya Yesus di tiang palang, di tiang salib, maka hukum Taurat dibebaskan untuk orang-orang Kristen. Sehingga yang berlaku sekarang bukan lagi Taurat tetapi hukum kasih. Coba Anda tunjukkan. Kalau ada berarti Anda top dan saya boleh minta dibaptis oleh Anda. Selamat malam Pak Jul, selamat malam, semangat banget loh yang khotbah itu. Saya tidak bisa komentari sekaligus semua
tentang apa yang kamu khotbahkan pada malam hari ini. Saya ingin komentari hanya satu saja, supaya lebih mantap dan lebih bermanfaat. Kalau seperti Jul ini khotbah, tidak mungkin bisa saya komentari semua, terlalu banyak cabang-cabangnya. Nah, sekarang saya komentari tentang hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan orang Kristen, dan semua orang tidak bisa menyelamatkan. Jul tidak mengerti maksudnya itu. Karena apa? Di ayat lain mengatakan, saya tidak usah sebut ayat, nanti saya kupasan ayatnya. Hukum Taurat itu bagaikan cermin, menunjukkan kotoran di muka kita, ya, bagaikan kotoran di muka kita itu. Nanti saya kupaskan ayatnya ya. Saya tidak bisa seperti kamu itu bisa ingat ayatnya sini, di sana, sini, tidak. Tapi apa yang saya katakan ini benar sesuai dengan Alkitab. Tidak mungkin cermin ini kita ambil membersihkan kotoran yang di muka kita itu. Jadi cermin itu hanya menunjukkan kotoran yang ada di muka kita. Kita lihat cermin di muka kita ada kotoran. Tidak mungkin cermin ini kita gosokkan ke muka ini untuk membersihkan kotoran. Tapi kemana kita pergi? Pergi ke air, ambil air, cuci pakai sabun, bersih. Demikian juga hukum Taurat itu. Hukum Taurat hanya menunjukkan kesalahanmu, dosa-dosamu. Hukum Taurat tidak bisa membersihkannya. Yang bisa membersihkan adalah darah Yesus. Maka kita lari kepada Yesus. Darah Yesuslah yang mampu membersihkan dosa-dosa kita, noda-noda kita dari pelanggaran hukum Taurat. Begitu Pak Jul ya. Jadi saya hanya ini aja saya komentari kepadamu. Jangan terlalu banyak, terlalu panjang kamu khotbah itu, tapi tidak sesuai dengan apa ajaran Alkitab. Terima kasih Pak Jul ya. Tuhan tunjukkan aja dulu bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Kristen. Satu ayat saja. Silakan bantu saudara Anggi, ya, tunjukkan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen, sehingga Yesus datang untuk membebaskan Kristen dari hukum Taurat. Saya tunggu Tuhan. Saya udah dengar kalau kau punya pemaparan ini, Sul, udah bolak-balik, Sul, hanya ini aja yang kau tanyakan, Sul. Saya tanya sama kamu, Sul, pertanyaan gampang aja. Yesus yang kita sebut itu, yang kita sebut Tuhan itu, dia dilahirkan dalam wujud manusia sebagai orang apa? Alias suku apa? Atau bangsa apa? Ya, saya bolak-balik nanya itu karena tidak ada yang bisa jawab. Jadi nggak usah sensi, jawab aja, bantu teman kamu tuh. Ya, apakah hukum Torah itu diperuntukkan untuk orang Kristen? Kalau iya, dalil mana yang Anda gunakan ya sebagai dasar pijakan? Jawab itu aja dulu. Gak usah Anda tanya Yesus itu orang mana, semua juga orang tahu kok. Jawab aja dulu, apakah hukum Taurat itu diperuntukkan untuk non-Yahudi atau Kristen? Silakan. Saya mau tanya dulu Pak Jul, hukum Taurat yang mana yang kamu maksud? Untuk orang Kristen yang bukan yang untuk orang Kristen. Hukum Taurat di dalam Alkitab itu dua di situ, dua macam, dua bagian. Yang mana kamu maksud? Nggak perlu dilebarkan permasalahannya Tuan Lamsen. Cukup Tuan tunjukkan aja kepada saya ya bahwa hukum Torah itu diperuntukkan untuk orang Kristen. Itu aja dulu. Baru kita kupas. Apakah sah bahwa penyaliban itu untuk membebaskan orang Kristen dari hukum Taurat? Nyambung enggak? Silakan. Saya sedang tidak membahas Yesus. Saya sedang membahas hukum Taurat. Di mana hukum Taurat itu oleh Allah adalah perjanjian baru Allah kepada Bani Israel. Satu. Kemudian, Kristen datang dengan menggunakan topeng Yesus. Ceritanya, Yesus datang untuk membebaskan orang Kristen dari hukum Taurat. Pertanyaannya, memang Taurat itu untuk orang Kristen? Kenapa sampai dibebaskan? Bukankah hukum Taurat itu untuk Bani Israel saja? Tapi kalau Anda mengatakan, oh tidak, hukum Taurat itu untuk Kristen juga, sehingga sehingga Yesus bebaskan Kristen dari hukum Taurat. Pertanyaan saya, di dalil mana, ayat mana, kitab mana di dalam Taurat yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen? Itu yang saya tanya, bukan mengenai Yesus. Silakan.
Tidak usah panjang lebar. Mana Pak Lamsen? Kalau sama Sul ini Pak, mendingan kita bahas kitab suci aja Pak. Percuma bicara sama Sul masalah semua itu percuma. Nanti ujung-ujungnya Pak, dia kembali ke laptop senjata andalan dia yang sudah berkarat. Itu siapa yang bilang? Itu dia bagaimana? Itu bukan firman Tuhan. Itu sudah dirubah. Itu gini karena gini gitu, gini karena ileh. Tidak usah curhat-curhatan. Jawab aja dulu. Ya, saya kan bertanya tentang yang paling prinsip, yang paling mendasar dalam iman kamu itu. Yesus datang bunuh diri untuk membebaskan Kristen dari hukum Taurat, dan matinya di tiang salib dengan cara terkutuk. Sekarang pertanyaannya, apa benar hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen, sehingga orang Kristen itu merasa terbebani dengan hukum Taurat itu? Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka Kristen itu dimerdekakan dari hukum Taurat. Baca di dalam Galatia 5 ayat 1. Baca di sana. Baca Galatia 3 ayat 13. Dengan matinya Yesus di tiang salib dengan terkutuk, maka dia telah membebaskan kita dari hukum Taurat. Apa nyambungnya? Hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Kenapa Kristen yang dibebaskan dari hukum Taurat? Tapi kalau Anda mengatakan hukum Taurat itu untuk Kristen, tunjuk dalilnya. Tunjuk dalilnya. Saya cuma minta Anda tunjuk dalilnya. Silakan. Perjanjian baru kepada Bani Israel. Kamu lihat Sul, ayat yang kamu copy pasti tadi tidak titik sampai di situ, tapi dia berlanjut terus sampai ke bawah. Apa yang diceritakan di situ? Tapi ya sudahlah, daripada nanti kita akan kembali ke laptop lagi, begini aja Sul. Lebih baik kalau bicara sama kau ini cuma satu aja yang harus dibahas Sul, masalah kitab suci itu aja. Itu saja yang harus dibahas. Karena kenapa? Karena ketika kamu tersulut sama aja, kita udah berbusa-busa nih bicara nih, udah berbusa-busa kasih pemahaman, kasih pengertian sama kamu. Nanti ujung-ujungnya ini kitab suci gimana? Itu bukan firman Tuhan, itu sudah dirubah, itu gini. Makanya jadi omong kosong, semua jadi omong kosong, jadi percuma. Jadi gini kawan, oke, apapun ayat yang kau tunjukkan dari hukum dari Taurat yang menyatakan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen, saya sepakat itu adalah firman Allah. Sepakat itu adalah sabda Musa. Sekarang, oke, saya tidak akan mungkin menjilat lidah saya supaya kamu tidak punya alasan untuk itu. Sekarang tunjukkan kepada saya dalam hukum Taurat bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen, sehingga orang Kristen merasa dimerdekakan dari hukum Taurat dengan darah Yesus, dengan kematian Yesus. Saya akan imani bahwa itu adalah firman Allah. Tugasmu sekarang tunjukkan di Taurat mana dijelaskan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Kristen. Silakan. Pokoknya kalau diskusi sama Sul itu yang dibahas cuma satu tok, kitab suci tok. Karena nanti ujung-ujungnya siapa semua yang Kristen yang diskusi sama Sul, kalau dia sudah terpojok, kalau dia sudah tersudut, dia tinggal bilang itu bagaimana? Itu siapa yang tulis? Itu Paulus, itu bagaimana? Ya saya tidak kenal Paulus. Itu bagaimana? Mereka sudah rubah, gini gitu sini kan jadi sama aja bohong. Saya dalam memahami sebuah ajaran agama memang harus sistematis. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah penebus dosa untuk seluruh manusia, saya akan minta dalilnya. Anda menunjukkan dalilnya, misalnya Paulus. Atas dasar apa Paulus mengatakan seperti itu? Kau akan mengatakan Paulus itu adalah seorang rasul. Atas dasar apa Anda mengatakan Paulus itu adalah rasul? Karena Paulus itu menerima firman dari Yesus. Atas dasar apa Anda mengatakan Yesus datang kepada Paulus? Anda akan menjawab, karena pada saat itu Paulus ketika ke Damsyik dia mendengarkan suara dari langit. Saya akan tanya lagi, atas dasar apa Anda mengakui bahwa suara yang didengarkan oleh Paulus itu adalah suara Yesus? Apa jawaban Anda? Oh, itu kan iman kami. Oh, berarti keimanan kamu itu memang hanya berdasarkan imani saja. Artinya kamu itu bertuhan kepada iman, bukan bertuhan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu pasti muatannya adalah kebenaran. Kan seperti itu. Jadi ketika kita berdialog lintas agama, maka kita harus punya senjata yang siap untuk
kita gunakan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul kaitannya dengan iman kita. Sama seperti ketika Anda bertanya tentang Islam, saya akan jabarkan. Semakin Anda bertanya, semakin saya senang. Tapi kok kenapa giliran Anda tersudut? Anda mengatakan, Usul itu hanya begitu terus. Kalau dia ditanya begini aja terus. Memang kayak gitu. Kenapa? Karena kamu hanya bagaikan lingkaran setan, di situ aja kamu nggak bisa keluar-keluar. Sekarang gini, bagaimana mungkin kita loncat ke materi yang lain? Sementara materi ini Anda tidak bisa pecahkan. Ya pastilah muter-muter di sini. Saya tanya dari tadi, berapa orang? Ada Anggi, ada pendeta Lamsenio Baho. Anda lagi yang nambah. Kalau datang lagi 100 pendeta pun akan bungkam. Ketika saya tanya, Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Adakah di dalam hukum Taurat itu memang diperuntukkan untuk Kristen? Apa jawaban kalian? Kalian akan menunjukkan kitab ayat-ayat yang ada di Perjanjian Baru. Apa hubungannya? Kita berbicara mengenai hukum Taurat yang masih dipegang teguh oleh Bani Israel sampai detik ini. Dan di sini ada Muribili. Dia itu adalah ahli Torah. Dia adalah Yudaism yang taat kepada hukum Taurat. Dan di dalam Tauratnya tidak ada dikatakan Yesus datang menebus Kristen dari hukum Taurat. Seperti itu, kawan. Hukum Taurat itu ada dua macam. Julia, biar kamu tahu. Taurat Musa dan Taurat Allah. Taurat Allah itu bukan hanya untuk orang Kristen atau hanya untuk Israel. Untuk semua orang. Taurat Allah itu loh. Ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini, jangan berdusta. Apakah itu hanya untuk orang Israel? Apakah kalau memang itu hanya untuk Israel, bukan orang Kristen, berarti orang Kristen bisa berzina, bisa membunuh, ya. Salah satu isi hukum Taurat Allah adalah hari Sabat dijadikan untuk manusia. Artinya, hukum Taurat Allah itu, yang 10 itu tidak bisa terpisah satu pun dari yang 10 itu. Itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Tapi Yesus sudah berkata bahwa hari Sabat, hari ke-7 itu dijadikan untuk semua orang. Termasuk untuk Jul. Tapi Jul tidak mau. Termasuk kepada Muhammad. Tapi nggak tahu Muhammad terima nggak, saya nggak kenal Muhammad ya. Yang lainlah dulu. Termasuk kepada saya. Saya ikutin itu. Begitu Jul. Jadi salah satu dari 10 hukum Taurat itu berarti sudah mewakili semua. Jadi hari Sabat diberikan untuk semua umat manusia. Tapi Taurat Musa, yaitu Taurat yang mengatur tentang ibadah, itu hanya untuk orang Israel. Nah, orang Israel ini pun kita harus tahu, apakah itu hanya keturunan Yakub atau keturunan banyak bangsa. Jadi Israel itu adalah nama umat Tuhan sampai sekarang. Makanya kami termasuk Israel juga. Jadi orang kafir pun bisa jadi bangsa Israel. Contohnya, waktu berangkat dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, bukan hanya Israel keturunan Yakub yang berangkat, banyak bangsa-bangsa. Jadi itu nama umat Tuhan itu, tapi dengan atas nama Israel keturunan Yakub. Tapi itu semua bangsa bisa masuk jadi bangsa Israel. Jadi yang tiba pun di tanah Kanaan, Jul, biar tahu Jul ya, Alkitab itu jangan asal cerita ya. Yang tiba di tanah Kanaan, satu keturunan Yakub, Israel juga, satu yang bukan keturunan Yakub. Artinya, segala bangsa boleh masuk ke surga. Itu ada lambang semua, Yul, lambang itu. Kenapa banyak bangsa di tengah-tengah bangsa Israel? Artinya segala bangsa ada di dalam bangsa Israel itu. Artinya segala bangsa boleh masuk surga. Boleh orang Batak, boleh orang Ujung Pandang, boleh orang Makassar, boleh orang Bugis. Kalau dia masuk umat Tuhan menjadi bangsa Israel. Seperti waktu berangkat dari tanah Mesir. Banyak bangsa-bangsa lain yang masuk ikut mengoleskan darah di ambang pintu mereka. Jadi mereka termasuk bangsa Israel berangkat ke tanah Kanaan. Dan yang tiba di tanah Kanaan itu adalah Kaleb dan Yosua. Kaleb itu bukan bangsa Israel asli, bukan. Itu adalah numpang. Asli adalah Yosua. Itu yang asli. Jadi Jul, jangan dulu langsung terlalu laju menjelaskan Alkitab padahal kamu tidak mengerti. Saya salut dengan kamu itu. Khotbah itu hebat, luar biasa. Kayak air mengalir tanpa ada henti-hentinya.
Itu saya tidak bisa tiru kamu itu. Saya angkat tangan dan hormat kepada kamu dalam hal berkhutbah panjang-panjang seperti itu. Terima kasih Julia. Kalau sedikit-sedikit saya bisa terangkan. Kalau banyak-banyak tadi tidak bisa. Oke. Kalau Anda mengatakan Taurat itu ada dua, Taurat Musa dan Taurat Allah. Nah sekarang Yesus itu datang membebaskan Kristen dari Taurat mana? Kalau Anda mengatakan dari Taurat yang Musa, tunjuk dalil bahwa Taurat Musa itu diperuntukkan untuk Bani Paulus atau orang-orang Kristen. Kalau Anda mengatakan Yesus mati di tiang salib untuk membebaskan Kristen dari Taurat Allah, tunjuk dalil. Di mana Taurat Allah mengatakan bahwa Taurat Allah itu diperuntukkan untuk orang Kristen? Sehingga ketika pembebasan, perintah Allah jangan berzina, jangan membunuh, jangan menghina istri orang, jangan kau menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Maka ketika Kristen dibebaskan dengan matinya Yesus di tiang salib, Kristen boleh berzina, boleh menyebut Tuhan dengan sebutan Yahweh, Bapa, dan lain-lain sebagainya. Tunjukkan Tuhan. Jadi kita tidak perlu keluar dari tema dan membahas kemudian hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Tuhan. Tunjukkan aja. Saya pasti akan dengan setia menunggu mana dalil yang Anda maksud. Pokoknya satu saja kalau diskusi sama Sul, satu, bahas kitab suci tok. Karena ujung-ujung nanti kalau sudah tersudut, itu bukan firman Tuhan, itu saya tulis, itu Paulus, itu bukan firman Tuhan. Paulus, Tuhan tidak kenal Paulus. Itu siapa? Matius itu siapa? Itu enggak ada. Yohanes bukan murid Yesus, semuanya akan kabur. Tidak usah nangis. Tunjukkan kebenaran agamamu. Buktikan imanmu itu adalah benar. Dan jabarkan bahwa Kristen itu adalah hamba Allah. Karena kenapa? Di dalam Efesus 2 ayat 15, Galatia 5 ayat 1, Galatia 3 ayat 13, Kristen dibebaskan dari aturan Tuhan. Kristen dibebaskan dari kuk penghambaan. Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Oleh karena itu, saya minta dalil bahwa benarkah Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen. Sederhana. Dan kalau Anda tidak bisa, saya minta jangan ngeyel. Tidak usah balas PN saya. Daripada Anda permalukan iman Anda. Contohi saudara Anggi, kabur tanpa jejak. Daripada Anda VN tapi tidak ada isinya. Seperti itu. Saya tunggu, saya kasih waktu 5 menit. Pegang kata-kata saya Pak Lamsen ya. Ujung-ujungnya nanti pasti Pak Lamsen punya pertanyaan sama Sul ini, dengar ya. Pasti cuma ini, tunjukkan Sul mana kitab yang asli, hanya itu pasti pertanyaannya. Tidak usah lebay, bantu aja. Kalian udah berapa orang di sini? Ya, saya kan udah minta sama saudara beberapa hari yang lalu, Anda jadi admin di grup ini, masukkan Kristen, masukkan pendeta-pendeta, pastor-pastor lulusan terbaik teologi yang bisa diskusi dengan kami umat Islam. Saya sampaikan kepada admin yang ada di sini dari kaum Muslim, tolong buat grup yang 80% isinya adalah pakar-pakar Bible, Gospel, dan cukup beberapa orang dari Muslim saja. Nah sekarang buktinya Anda ini sudah bertiga. Tunjuk di mana dalilnya yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen. Jadi tidak usah membual. Saya dengan sabar menunggu. Tapi kalau Anda tidak mampu, mending Anda kabur kayak Anggi. Nggak usah lagi VN, apalagi curhat sama Pak Lamsenio Bahu. Karena dalil yang disampaikan itu nggak nyambung. Saya minta apa, dalilnya apa. Mending kalian ngaku aja bahwa hukum Taurat itu memang bukan untuk orang Kristen. Supaya kita pindah topik, membahas lalu siapa Yesus yang diperuntukkan untuk Kristen. Gitu kawan.